Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Anak-anakku yang saya muliakan, semoga kalian terus dalam kondisi sehat dan semangat di dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Kita masuk di pelajaran kedua dari pelajaran tauhid di kelas 6 yaitu bagian-bagian keimanan. Ya, mungkin di buku kalian itu judulnya cabang-cabang keimanan. Ya, itu lebih tepatnya adalah bagian-bagian keimanan, karena keimanan itu nanti ada yang pokok, ada yang cabang begitu. Sehingga lebih tepat dikatakan bagian keimanan. Ya, yang dimaksud dengan bagian keimanan adalah unsur-unsur keimanan. Jadi perkara-perkara yang ada dalam keimanan berupa keyakinan, ucapan, dan amalan. Ya, ini seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran pertama tentang pengertian iman. Ya, iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, amalan dengan anggota badan. Maka bagian keimanan itu ada yang berupa keyakinan, ucapan, dan amalan. Ya. Kemudian jumlah bagian keimanan itu ada 63 sampai 69 atau 73 sampai 79. Ya. Kita lihat dalilnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim yang menyebutkan tentang jumlah bagian keimanan. Ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan au bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada bid'un, ya. Kalimat atau kata bid'un itu menunjukkan kata angka 3 sampai 9. Maka kalau dikatakan bid'un wa sab'un, berarti iman itu ada 73 sampai 79. Atau bid'un wa sittun berarti 63 sampai 69 bagian, ya. Syu'bah itu bagian. Nah, bagian iman yang paling utama dalam riwayat yang lain yang paling tinggi, fa'alaha, bagian iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Karena itu kunci dari keimanan. Sedangkan bagian keimanan yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian disebutkan bahwa rasa malu itu termasuk bagian keimanan. Nah, hadis ini menjelaskan tentang tadi unsur keimanan, ya. Ada unsur keimanan berupa ucapan, yaitu ucapan la ilaha illallah. Ada berupa amalan, yaitu menyingkirkan gangguan, ya. Kemudian ada keyakinan, yaitu rasa malu, karena rasa malu itu kan amalan hati, ya. Kemudian anak-anakku yang saya muliakan, kalian jangan meremehkan tentang menyingkirkan gangguan, karena itu pahalanya sangat besar sekali, ya. Orang menyingkirkan gangguan itu bisa masuk surga dengannya. Nah, kemudian macam-macam bagian keimanan. Tadi sudah kita sebutkan bahwa bagian keimanan itu ada yang lisan. Pertama, ya, bagian keimanan lisan. Contohnya apa? Ucapan syahadat, membaca Al-Quran, berzikir,
amar ma'ruf nahi munkar, dan yang lainnya. Dan yang kedua, ada bagian keimanan hati. Ini sama, contohnya meyakini rukun iman, ya, mencintai Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, mengharap pahala dari Allah, dan yang lainnya dari amalan-amalan hati. Kemudian yang ketiga, bagian keimanan anggota badan atau amalan, ya. Contohnya ya sholat, zakat, puasa, jihad, sedekah, dan yang lainnya. Ini adalah macam-macam bagian keimanan. Nah, ini semuanya harus ada pada diri kita, karena kemarin pengertian iman itu mencakup 3 tadi, ya, keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan anggota badan. Kemudian anak-anakku yang saya muliakan, keimanan itu merupakan nikmat yang paling besar, ya. Jadi Allah Ta'ala memberikan keimanan kepada siapa yang Allah kehendaki. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shodiqin. Sebenarnya Allah yang telah memberikan kepada kalian petunjuk kepada keimanan, jika kalian betul-betul jujur, benar. Jadi nikmat iman itu nikmat yang luar biasa, paling besar. Sebab semua perkara, semua kenikmatan tidak ada artinya jika kita tidak memiliki nikmat iman. Maka kita yang sudah diberi keimanan oleh Allah harus kita pertahankan sampai mati. Jangan pernah ditukar dengan apapun. Mau dibeli dengan apapun jangan, ya, apalagi cuman ditukar dengan supermi, dengan sembako, jangan, ya. Kemudian nikmat keimanan ini akan nampak dalam beberapa perkara. Di sini disebutkan ada 4, ya. Yang pertama, nikmat iman itu apa? Bentuknya Allah mengokohkan keimanan dalam hati seorang hamba. Jadi ketika kita menghadapi ujian-ujian, kurang tetap kita dalam keimanan, itu bentuk nikmat iman, ya. Disebutkan di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Nanti dibaca sendiri ayatnya. Kemudian yang kedua, yaitu Allah menjadikan adanya kelezatan dan kenikmatan pada keimanan. Ya, ini disebutkan dalam hadis Bukhari. Ada 3 perkara yang menjadikan orang itu bisa merasakan manisnya keimanan. Ya. Jadi contohnya apa? Kita tuh misalnya merasakan sholat itu nikmat sekali, senang dengan sholat, merasakan puasa itu indah, maksiat itu jelek. Itu bukti bahwa Allah memberikan nikmat iman kepada kita. Kemudian yang ketiga, yaitu Allah menjadikan hambanya mencintai keimanan dan menjadikan iman itu sebagai hiasan dalam hati hamba-hambanya. Ya, di surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Nah, jadi Allah menjadikan orang itu senang dengan keimanan, ya. Nah, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana. Akan tapi Allah menjadikan kalian itu senang dengan keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati-hati kalian. Kemudian yang keempat, Allah menjadikan iman sebagai cahaya dalam hati hambanya. Ya, surat Al-Hadid, ya, ayat ke-28. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan Allah menjadikan untuk kalian itu cahaya yang kalian berjalan dengan cahaya itu. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala terus mengokohkan keimanan kita sampai kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.